رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم. Manfaat sholat nariyah, sholawat nariyah. Anak-anak ibu yang dirahmati Allah, kenapa ibu pilih air susu dibalas nyawa? Kalau kita bandingkan perjuangan orang tua 2 tahun anak-anak disusui oleh orang tua. Ada seorang hamba yang pekerjaannya yaitu asongan, penjualan asongan. Anak ini setiap hari berjualan tak mengenal lelah, sangat susah, sangat sulit hidupnya. Kalau kita renungkan anak-anak ibu, bagaimana kamu bayangkan seorang asongan yang berjualan siang dan malam? Sangat sedih kita melihatnya. Seorang anak muda ini sangat lapar, haus, membawa asongan setiap siang, malam, pagi, sore. Dan dia bertekad mau meminta minum dan makan kepada orang karena dia sangatlah lapar. Dilihatnya rumah terkunci semua, dan ada satu rumah terbuka pintunya. Lantas seorang anak muda ini mendatangi yang terbuka pintunya. Terlihatlah seorang anak gadis yang sangat cantik jelita. Dia mengatakan, "Anak muda, mau ngapain?" "Saya mau minta minum." Padahal anak muda tadi sangat lapar sekali. Segan dia meminta makan, malu dia, "Minta minumlah saya." Lantas anak gadis ini mengkacau susu. Dibuatnya susu, diberikan kepada anak muda tersebut. Lantas anak muda tersebut meminum susu yang diberikan oleh anak gadis itu. Maka anak muda tersebut kenyang. Sesudah dia kenyang, berlanjutlah dia untuk mengerjakan pekerjaan asongan selanjutnya. Di suatu saat anak muda ini terus menerus bekerja keras, tak ada henti-hentinya. Kesulitan terus melandanya. Hidupnya sangat susah. Dan akhirnya anak muda ini sambil sekolah lanjut dia ke perguruan tinggi. Anak muda ini walaupun susah menuntut ilmu tidak ada hentinya. Tidak ada henti-hentinya. Di suatu saat kembali kepada anak gadis yang memberi susu tadi. Anak gadis ini terpapar dia penyakit jantung.
Akhirnya seorang di kampung tersebut membawa ke rumah sakit. Lama-kelamaan prediksi penyakitnya adalah penyakit jantung yang sangat luar biasa. Tidak ada yang sanggup mengobatinya. Semua rumah sakit menolak. Tapi anak gadis ini tetap bertahan. Semua dokter bermusyawarah kenapa tidak bisa diobati ini. Lantas dokter yang lain bermusyawarah di dalam kantor. Sampai di dalam kantor diceritakan penyakit anak gadis tersebut dan didengar oleh anak muda yang pernah dia berjumpa dengan anak gadis ini. Kok tidak asing ya, anak itu kok sekampung dengan saya. Penasaran dia. Akhirnya anak muda itu keluar menjumpainya dan melihat anak gadis yang sudah terpapar penyakit jantung. Butuh biaya sangat banyak, luar biasa. Harus semua dokter sehat anak gadis tersebut. Lantas bagaimana cerita berikutnya? Akhirnya anak gadis itu melihat anak muda itu dan dia pun lemas. Bagaimana saya akan membayar ini semua? Karena beratus juta. Nggak mungkin saya sanggup membayar ini. Dan anak muda tersebut membuat surat kepada anak gadis yang sakit, dikirim amplop, menyusun hutang semua. Dibuka amplop, dilihatnya air susu dibalas dengan nyawa. Menggeletar anak gadis tersebut. Bagaimana saya membayarnya ini? Dia menjumpai administrasi. Saya tidak sanggup membayar ini. Bagaimana saya keluar dari rumah sakit? Saya tidak punya uang sebanyak itu. Lantas kepala administrasi menyampaikan, Ibu silahkan pulang. Semuanya sudah selesai dibayar oleh anak muda. Yang air susu dibayar dengan nyawa. Anak-anak ibu, kenapa saya pilih itu? Anak-anak muda ini kan generasi, perjuangannya harus hebat. Seorang nasional bisa dia menjadi dokter yang tidak mampu orang tuanya menyekolahkannya, berjuang setiap hari, akhirnya dia bisa menjadi dokter spesialis jantung. Anak ibu, kita lewatkan kaitan dengan sholawat nariyah. Anak ibu, suara ibu enggak bagus, tapi ibu pede. Anak ibu kan pasti tahu ibu enggak bagus suara. Ada satu siswa di sini di lokal bawah kelas 1, tunjuk tangan anak yang pernah menyanyikan sholawat nariyah. Enggak datang? Enggak datang ya Pak? Iya. Enggak datang? Enggak datang pula si cantik. Ada di sini yang pandai lagi kan? Sholawat nariyah. Nanti kamu sambung, ikuti walaupun suaranya serak-serak basah. Enak kan ya? Suara ibu seperti ember yang dipecahkan. Ya kan? Nah,
enak-enak karena pulang. Ya kan? Kalau sudah dimasakkan telur puyuh enak tak enak, ya makanlah telur puyuh itu. Namanya puasa. Nanti tak kuat. Ya kan? Apa yang ada kita terima. Ini pun kamu terimalah apa yang ibu nyanyikan. Yang penting hafal. Ya kan? Yang hafal kawan ibu. Siapa yang mau? Saya kasih hadiah. Siapa yang berani? Tampil. Masa nyanyi salawat Nadia nggak mau? Salawat Nadia. Apa? Ayo, walaupun suaranya tak enak, ibu pede aja. Orang yang di hadapan ibu calon surga dengan penghuni surga. Lu kira tak pede? Iya kan? Iya dong. Mari kita mulai nyanyi yang sangat enak. Enak tak enak, enak-enakan. Jangan diajak ibu ya. Kami penghuni surga tidak boleh mencari jalan surga, tidak boleh mencari ibunya sendiri. Ya, nanti hilang pahala puasanya. Oke, kita mulai. Everyone, kalau salah nanti perbaiki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ketawa dulu kan? Karena tahu ibu nyanyi, ibu gak pandai nyanyi. Tapi ibu kan seolah-olah mengajak cucu lagi. Ya kan? Supaya jangan kamu ketawa. Ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil qalu wa tamparidu bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu birraqaibu wa husnul hawati wa yustasqal qamamu biwajahil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi fi kulli maklumillah. Ditengok ibu apa? Orang kali kemana nggak pandai kan? Ibu Erlinda. Kalau nggak gitu nggak tampil, ya kan? Nggak pernah tampil nanti yang tak pandai. Harus ditunjukkan suara emasnya, walaupun suaranya bukan emas. Enak kan? Mantap kan? Ya kan? Anak ibu, kita lihat dulu artinya. Siapa nak yang tahu artinya nak? Ada dulu ibu. Siapa nak? Ada? Nggak ada. Masa selawat Nabi yang nggak ada yang hafal? Ada satu. Ya, kemarin aku ganteng sekali. Bang Ardi. Bang. Tenang. Asal hujan nggak apa-apa. Yang penting tampil.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kama ala sayyidina Muhammadin nillahin tanhalu bil ulwa tanfariju bil qurub wa tuqadu bil hawaidu wa tunanu bil hawaidu wa Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kama ala sayyidina Muhammadin nillahi tanhalu bil qulwa tanfariju bil Terima kasih kita ucapkan suaranya di atas mas, hati di bawah mas, luar biasa. Anak ibu, tadi kan sudah kita dengarkan, ya kan? Memang kalau pandai menyanyikannya sangat enak sekali. Tapi kalau nggak pandai kayak ibu, ikut. Namanya yang bukan ahlinya yang menyanyi. Anak-anak ibu, kita lihat dulu artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, limpahkan selawat yang sempurna kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan curahkan salam sejahtera kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan beliaulah hujan turun, karena dengan beliaulah kesulitan dapat terpecahkan. Karena dengan beliaulah kesusahan dapat dilenyapkan. Karena dengan beliaulah semua kebutuhan dapat
tercapai. Karena dengan beliaulah dambaan semua bisa diraih. Karena dengan beliaulah hidup mati husnul khotimah. Maka dengan beliau maka turunlah hujan. Semoga kesejahteraan kepada keluarga dan sahabat Rasulullah. Setiap detik napas semuanya diketahui, tidak ada satupun yang tidak diketahui. Maha suci Allah. Anak-anak ibu, kita lihat dulu manfaat faedahnya. Kita kaitkan dengan seorang anak muda dengan anak gadis. Yang pertama manfaatnya, apa manfaat faedahnya? Kita membaca selawat nariyah. Manfaatnya yang nomor satu, akan terhindar dari segala penyakit dan mara bahaya. Enak kali lah Bu, membaca itu bisa terhindar dari segala penyakit dan mara bahaya. Jangan pula sudah dibaca selawat nariyah pergi ke pinggir-pinggir sungai atau pergi ke jalan tidur ditabrak orang. Iya kan? Kata ibu itu kan selawat nariyah ini terhindar dari segala penyakit dan mara bahaya. Ini aku kena tabrak. Itu namanya mencari penyakit. Ya kena. Makanya pahami. Selesai kita sholat wajib, baru kita baca sholawat nariyah 11 kali, 41 kali, 100 kali, atau 4.444 kali. Enak ya? Betul-betullah kita melaksanakannya sholat yang bagus, maka dia akan ada faedahnya kita membaca salawat nariyah. Yang kedua, diperlancar Allah rezekinya, bayangkan seperti mengalir di sungai, rezekinya tidak putus-putus. Dengan banyaknya dia membaca salawat nariyah selesai sholat. Sholatnya sholat yang baguslah sesuai syarat hukumnya, baru baca sholawat nariyah. Enak kali lah kan? Maka si anak muda itu bisa dia melaksanakan perkuliahannya sampai dia mendapatkan spesialis kedokteran. Karena dia rajin membaca salawat nariyah dan melaksanakan sholat setiap sholat, tidak ada putus-putusnya. Secara rutin dia melaksanakan membaca salawat nariyah. Ingat itu nak. Yang ketiga, segala kesusahan, kesulitan, apa rintangan-rintangan yang kita hadapi, dengan banyak kita membaca selawat, kesusahan itu semua bisa lenyap. Bisa lenyap dengan banyak kau membaca selawat nariyah. Kesusahan kesedihan yang sedia bersambut, yang susah bersambut, tidak ada uang kami, gimana mau sekolah, semua bisa lenyap. Yang keempat, yang keempat, nanti ku tanya
Tidak ada. Kalau tahu tadi kasih jaga kan. Yang keempat, faedahnya semua keinginan kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kali ya. Betul-betul lah pula kau sholat bagus. Baru baca 4.444 sholat nariyah, sholawat nariyah. Betul-betul sholatnya seperti patok ayam. Ya, ingatkan cara mengamalkannya. Ingat, maghrib 11 kali baca selawat nariyah sholat, ya kan? Baru nanti selesai sholat yang wajib 5 kali saat semalam baca 41 kali. Bagus-bagus membacanya, pahami supaya terkabul apa yang kita cita-citakan seperti anak muda yang mendapatkan dokter spesialis jantung, ya nak ya. Jadi kalau kita betul-betul bisa mengamalkannya sesuai dengan aturannya, jangan pula di WC kau Allahumma sholli sholatan WC. Siap selesai sholat kan, ya kan? Dan kita kalau kita itu betul-betul mengamalkannya itu pasti akan kita rasakan sendiri manfaatnya. Bagaimana kau merasakannya? Nanti coba dari 4.044 kali kau baca, baru jumpa ini. Tidak ada bu, bukannya susah, masih makin susah sekali, makin sulit hidup kami. Jangan tidur saja, bukan mendoa saja hidup ini. Kalau sudah begitu saja tidak mau ke sekolah. Apa ada ilmu kalau ke sekolah? Ya, itu kan dituntut dulu ya kan. Baru kita amalkan. Ya berusaha terus kan, bekerja seperti tadi anak muda itu. Asoman terus, mendoa terus, sholat terus, ya kan? Iya. Udah bisa senang? Iya. Ada banyak dari dikantong kan. Kalau kepingin kita tidak susah, tidak sedih, tidak sulit ekonomi, ya berusaha. Makanya orang bekerja sambil berdoa, bukan berpikir saja, ya kan? Terus sholat, bekerja, cari nafkah, cari rezeki, laksanakan ibadah yang disampaikan tadi, yaitu sholawat dari nariyah. Ya, sebelum kita tutup, ya kan? Sebelum kita tutup, coba dulu anak ibu, siapa yang hafal artinya? Ada yang hafal artinya? Saya kasih ucapan. Wis, siapa yang mau menyanyikannya lagi? Saya kasih hadiah. Yang hafal selawat nariyah ada? Oke, maju silakan. Ini yang pintar ini.
Yang pertama terhindar dari segala mara bahaya atau penyakit. Yang kedua memperlancar rezeki mengalir terus rezekinya. Yang ketiga semua kesulitan, kesusahan, kesedihan bisa diledakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, semua keinginan apa yang kita dambakan, apa yang sangat kita perlukan, semua akan dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan sholatnya bagus, bacaannya bagus, mulai dari wudhunya, mudah-mudahan pasti akan terkabul. Anak-anak ibu yang ibu sayang dan ibu cintai, karena sudah banyak yang kita sampaikan, ibu akhiri mohon maaf kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah capek ya nak? Kelas 6 saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Baik, Bapak Tahmid wa Salawat yang terhormat seluruh Dewan Guru dan yang Ustazah sayangi, seluruh siswa-siswi kelas 7 sampai kelas 9 MTS Negeri 1. Baik, di sini Ustazah akan memberikan kuis. Kuisnya adalah tentang surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini adalah salah satu surah yang wajib dibaca ketika kita melaksanakan sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Kalau kita tidak baca surah Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Pertanyaannya adalah, dengarkan baik-baik. Coba bacakan surah Al-Fatihah dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima beserta dengan artinya. Coba siapa yang duluan? Tunjuk tangan. Pertanyaannya adalah, coba bacakan surah Al-Fatihah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima beserta dengan artinya. Yuk, Riko. Apa tuh? Udah, diri aja Riko. Sini sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Baik, kasih aplaus untuk teman kalian yang bernama siapa nak? Riko Avandi dari kelas 7E. Jadi satu ayat
الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إذ أوى الفتنة إلى الكهف فقالوا ربنا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تحل به الرقاد وتنفرج به القرآن وتقى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الرواتب ويستسقى بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعذاب كل معلوم له Satu napas sambung terus. Dapat bisa? Sambung terus bisa. Bagi apa dapat? Apa yang dapat? 20. Nah. من أفعيت وتولاني بما توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يزيد من واليت ولا يعز من واليت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت واستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينهم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ya, terima kasih. Sambung. Kita. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
tahu ya? Ya bukan, kan tugas-tugas. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Israfil mencabut nyawa, malaikat Ridwan penjaga pintu surga, malaikat Malik penjaga pintu neraka, malaikat Mikail menurunkan kita. Baru 7. Malaikat Munkar dan Nakir menaikkan amal di kubur, malaikat Adil Rohid mencatat amal buruk dan amal baik. Gitu. Malaikat Israfil mencatatkan. Itu aja. Enggak ada kamu ya. Kita menyebutkan 13 sifat Allah. Wujud terus dapat kembali. Tinggal saja. Nyanyikan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud kita bakom halakulil hawadis Qiyamuhu binafsihi wadaniyah kudrati roda ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 99 lagunya langsung. Atau baca saja boleh. Tahu apa? Ceritakan. Asmaul Husna. أنك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعلي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Iya, terima kasih. Atas nama